Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, salam sehat. Kiranya Allah Trinitas menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 12 ayat 22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan sering menjadi rujukan atas reputasinya, ketenarannya, dan kemasyurannya Bapak Ibu. Ini adalah cara kita menggunakan kata nama ketika kita mengatakan seseorang membuat nama untuk dirinya sendiri. Atau terkadang kita mengatakan itu adalah nama merek. Maksudnya adalah merek dengan reputasi besar. Inilah yang dimaksud Samuel dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 22 ketika dia mengatakan bahwa Tuhan menjadikan Israel suatu umat untuk dirinya sendiri dan bahwa Tuhan tidak akan membuang Israel demi nama besarnya. Bapak Ibu saudara-saudari, cara Allah yang bersemangat bagi namanya sendiri dinyatakan dan ditegaskan dalam banyak perikop lainnya di dalam Alkitab. Misalnya Bapak Ibu, dalam Yeremia pasal 13 ayat 11, Tuhan menggambarkan Israel sebagai kain pinggang atau ikat pinggang, yang dengannya Tuhan memilih untuk menonjolkan kemuliaannya, meskipun ada saat-saat ketika Israel tidak layak untuk sementara waktu. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa Israel dipilih dan dijadikan pakaiannya Allah? Tuhan lakukan itu Bapak Ibu, agar hal itu bisa menjadi ternama, terpuji, dan terhormat. Kata terpuji dan terhormat dalam konteks ini memberitahu kita bahwa nama berarti ketenaran atau terkenal atau reputasi. Allah memilih Israel sehingga umat Allah akan membuat reputasi bagi diri Allah. Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 43 ayat 21, bahwa Israel adalah umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Dan ketika gereja mulai melihat dirinya sendiri dalam perjanjian baru sebagai Israel sejati, Petrus menggambarkan tujuan Allah bagi kita seperti dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara-saudari, Israel dan gereja dipilih Tuhan untuk membuat nama bagi Allah di dunia ini. Inilah sebabnya mengapa kita berdoa pertama dan terutama Bapak Ibu dengan mengatakan, dikuduskanlah namamu. Seperti di dalam Matius pasal 6 ayat 9. Juga, inilah sebabnya mengapa kita dapat berdoa dengan menggunakan kata-kata dalam Mazmur pasal 23 ayat 3. Tuntunlah kami di jalan yang benar oleh karena namamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan menjadikan kita sebagai umat-Nya sendiri? Tuhan tidak memilih kita karena kita pantas mendapatkannya Bapak Ibu, tetapi agar kita dapat menjadi saluran berkat-Nya bagi semua orang melalui Kristus. Ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, seperti dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Karena Tuhan telah memilih kita, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Pada saat yang sama, karena kita adalah orang-orang istimewanya, Dia sering menghukum kita karena ketidaktaatan kita untuk memulihkan hubungan yang benar yang berpusat kepada Kristus. Ketika kita berbicara tentang menjadi umat yang berpusat pada Tuhan, ingatlah, semua ini karena kita bergabung dan menyatu dengan Kristus sebagai pusat kehidupan kita.
Sedangkan kalau kita memandang di sisi salib Kristus Bapak Ibu, hal itu berarti kita menjadi orang yang bergantung penuh kepada Kristus, orang yang meninggikan Kristus. Saya akan mengutip dari Kolose pasal 3 ayat 17 sebagai penutup. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin.